Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengar renungan firman Tuhan. Sabtu 3 Desember 2022. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerahnya yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Kita melakukan bagian aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk pendengaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk dapat mendengar firman Tuhan. Urapi kami, berikan kami pengertian dan hati yang taat kepada firman-Mu. Kami rindu firman-Mu terus yang menuntun kami, firman-Mu yang mengajar, yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu, pengertian, kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar dan melakukannya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema Jangan takut, percaya saja. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 25. Nah, saudaraku akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu tak pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha,
bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala terang lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Nabi Yesaya telah dinubuatkan tentang kehancuran Israel dan Aram. Di dalam tahun 65 ke depan, Efraim ataupun Israel tidak akan menjadi suatu bangsa lagi. Untuk meneguhkan hati Ahaz, Tuhan juga memberinya kesempatan untuk meminta tanda apapun, agar meyakinkan bahwa perkataan Tuhan yang disampaikan Yesaya itu benar. Namun Raja Ahaz tidak percaya. Ia lebih percaya kepada kekuatan yang kasat mata dibandingkan kekuatan janji Tuhan. Ia lebih berharap kepada pertolongan kerajaan Asyur untuk melindungi mereka dibandingkan mengharapkan pertolongan Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Raja Ahaz dengan berpura-pura taat mengatakan, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Tetapi itu hanya lip service saja, sebab Ahaz sudah berencana meminta pertolongan Asyur yang merupakan kerajaan adikuasa pada zaman itu. Tentang nasib Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda, Yesaya menubuatkan bahwa mereka akan hidup sengsara. Berbagai bencana akan datang menimpa mereka silih berganti. Asyur dan Mesir akan menginvasi Yehuda, dan hal itu terjadi akibat mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, karena ketidakpercayaan Raja Ahaz, maka Tuhan memberikan sendiri tanda, yaitu akan datang seorang pemimpin baru, seorang yang mau mendengarkan firman-Nya, seorang yang akan membawa rakyat Yahudi pada keselamatan. Ia akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda, dan namanya ialah Immanuel. 700 tahun kemudian barulah nubuat ini terwujud dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus dari rahim seorang perawan bernama Maria. Dialah Immanuel itu, Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia. Ia hadir untuk membebaskan manusia dari rasa ketakutan akan kematian akibat dosa. Saudara-saudaraku, setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan. Entah itu karena persoalan keluarga, sakit penyakit, bisnis, karir, studi, pasangan hidup, dan sebagainya. Ketika saudara mengalami ketakutan, ada 2 hal yang saudara pilih. Yang pertama, kita dapat mencoba untuk mengatasi sendiri masalah itu. Yang kedua, kita akan berharap kepada Tuhan di dalam doa dan bimbingan Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, Raja Ahaz telah memutuskan bahwa dia memilih alternatif yang pertama, mengandalkan pemikirannya sendiri, dan berakibat kekacauan dalam kehidupannya.
dan kehidupan selanjutnya atas bangsa itu. Dari sini kita boleh belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberitahukan tentang masa depan. Hanya Tuhan yang maha kuasa, hanya Tuhan yang sanggup mengatasi ketakutan kita. Janganlah kita menjadi seperti Raja Ahaz yang bersandar kepada kekuatan manusia yang hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kita boleh bersandar kepada Pencipta, Sang Khalik bumi dan langit. Dialah pemilik hidup kita, dialah juru selamat, Mesias, Tuhan yang hidup. Ia selalu hadir di tengah-tengah kita, dan lahirnya Yesus Kristus yang lahir sebagai bukti, tanda bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia hadir bersama-sama kita di segala suasana, baik suka maupun duka, susah maupun gembira, takut maupun tentram. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di saat-saat rasa takut melanda, ingatlah firman Tuhan, dan Dia selalu berada di pihak kita. Kita harus percaya kepada janji Tuhan, sebab jika kita tidak percaya, sungguh tidak akan ada yang namanya kemenangan. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan menegaskan Ia selalu beserta kita, yang artinya Immanuel. Tuhan beserta kita di saat bahaya, Tuhan beserta kita di masa-masa sulit, Tuhan beserta kita di saat sedang dalam kesepian, Tuhan beserta kita di saat kita butuh dalam kehidupan kita, dan Tuhan beserta kita di saat-saat kita dalam keadaan penuh sukacita. Nah saudaraku, ketakutan yang kita alami pastilah Tuhan kuatkan dengan firman. Seperti Raja Ahaz ketika ia mendengar Raja Aram sedang menyerang dan sudah berkemah di wilayah Efraim. Raja Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Tetapi melalui Yesaya, Tuhan berfirman, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amanah Rezin dengan Aram dan anak Remalia." Di saat-saat ketakutan menyerang, ingatlah firman Tuhan. Tuhan selalu berada di pihak kita, dan kita beroleh kekuatan kembali ketika kita percaya kepada janji Tuhan. Sebab jika kita tidak percaya, kita tidak akan menerima keteguhan hati. Apapun pergumulan kita, jangan takut. Tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Demikianlah saudaraku, renungan firman hari ini. Kita boleh bersama-sama mendengarkannya. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengajar kami untuk lebih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah segala situasi. Ini kami Bapa, ampuni kami. Selama ini kami begitu mengandalkan kemampuan, mengandalkan pengalaman, kekuatan diri kami, bahkan orang lain. Kami rindu Bapa, pada hari ini kami menerima berkat-berkat yang baru. Ampuni kami, kuduskan kami dalam itu, sehingga kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh janji-janji yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Pegang kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat berakhir pekan saudaraku. Teruslah berkarya dalam Kristus. Nikmati hari-harimu. God bless you all.